Halo Bunda-Bunda, balik lagi nih kita di segmen kita yang terakhir ya Mbak ya. Selalu waktu bergulir tanpa terasa kalau sudah ngobrol sama Mbak Iva. Kayaknya di segmen ini aku cuma punya satu pertanyaan deh Mbak. Tapi jawabannya mungkin sampai subuh. Jadi yang mau aku tanyakan nih Mbak, kalau metode apa yang bisa dilakukan Bunda-Bunda, even aku sendiri, saat kita mengalami emosi, stres sehari-hari? Oke, jadi kayak misalnya bunda-bunda udah stres nggak sih, PJJ udah hampir setahun kan? Iya. Bener nggak? Udah mah kita nggak punya kemampuan basic pedagogi untuk jadi guru. Terus kitanya sendiri sama urusan domestik udah segambreng gitu ya. Terus apalagi kalau perempuannya harus bekerja pula kan, udah pasti pusing tuh kepala, anaknya lebih dari satu. Tumpang tindih deh Tumpang semua. tindih. Jadi saya mau afirmasi dulu, itu adalah stres yang wajar. Oke, level stresnya level masih oke. stresnya wajar, semua orang mengalami, gak hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Ya, udah gitu kita nggak punya banyak keleluasaan untuk pergi terlalu jauh Sering-sering keluar kemana-mana. ya, Jadi kan lebih restricted, lebih terbatas. Iya. Nah, teknik yang paling mudah dan sehari-hari dilakukan itu teknik mindfulness, Mbak Ren. Mindfulness itu adalah sadar penuh hadir utuh, kira-kira seperti itulah. Mindfulness. Sadar penuh hadir utuh itu misalnya gini, ini aku pakai percobaan ya bunda-bunda, ini aku minum, terus jangan lupa buka dulu itu. Oh iya. Itu berarti gue nggak mindful kalau gue nggak buka. Nah pada saat aku buka, nih sadar penuh hadir penuh. Sadar penuh hadir utuh. Hadir utuh. Nah berarti ketika aku minum secangkir teh ini, aku meminum secangkir teh, bukan meminum pikiran-pikiran negatifku atau meminum stres yang aku. Jadi kita minum tapi, aduh anak gue nih, belum ngumpulin tugas, aduh ini hutang listrik. Fokus, moment of here, itu kuncinya. Sadar penuh hadir utuh. Jadi kata kunci mindfulness, moment of here itu adalah kita selalu sadar penuh hadir utuh pada setiap momen real time. Seringkali kan kita ngelamun bego, terus jadi bukan mencemaskan masa depan yang belum tentu terjadi, atau menyesali masa lalu yang sudah berlalu dan nggak bisa diperbaiki lagi. Gitu. Nah, si mindfulness ini sebetulnya seperti orang melakukan meditasi, tetapi dalam keadaan mata terbuka. Dan nggak usah rumit. Misalnya dalam keadaan kita masak, kita digerasi, kita nyapu, kita beres-beres rumah. Maka kunci pertama adalah jaga nafas, nafas, nafas. Itu metode termudah yang bisa dilakukan kita gratis semua. Kan? Coba sekarang bunda-bunda, kalau orang kena COVID berapa biaya ventilator per hari? Mahal banget loh tagihan orang yang positif COVID. Nah kita tuh punya nafas gak pernah kita kelola. Kita pikir take it for granted aja udah dari sononya. Nah pernah gak kita say thank you sama si sistem pernafasan ini? Karena kalau lu gak nafas lu mati gitu kan? Iya. Gitu. Jadi nah nafas itu ketika kita lagi kena serangan attack, aduh lagi kesel nih, anak rewel nangis gitu ya, terus suami nggak mau bantu di rumah apa segala macam, tarik nafas lebih dalam, lebih lambat. Jadi misalnya pakai hitungan 5 tarik 5 keluar, nanti makin lambat 10 tarik 10 keluar gitu. Karena dengan melambatkan nafas itu tanpa sadar menenangkan sel saraf yang lagi manteng nih biasanya kan. Nah di titik itu kita jadi punya ruang yang disebut 30 detik. Ruang 30 detik itu istilahnya gini. Pada saat aku marah misalnya karena stres. Apa yang aku rasa? iMessage, aku marah karena suamiku gak mau bantuin aku cuci piring. Apa yang akan aku lakukan? Gue pengen lempar piring Madu. Tindakan, lu beneran melempar piring gak sih sama suami? Kan enggak. Jadi intinya itu adalah ruang kamu berpikir ulang dulu sehingga logika kamu nggak lumpuh pada saat stres. Karena kalau stres sehari-hari, emosi itu bisa lumpuh pelan-pelan. Gitu loh. Karena apa? Logika tidak diberdayakan pada saat itu. Nah, kembali lagi tubuh dulu yang diurus kalau orang kena emotional healing atau trauma. Dari tubuh tuh apa yang paling melekat? Nafas. Kalau tubuh udah tenang, gitu ya, kayak perut udah tenang, perut udah kenyang, hati tenang, pikiran jadi senang kan gitu. Jadi harus tubuh dulu yang diurus. Nah seringkali kita lupa merawat nafas. Makanya kenapa orang-orang expert yoga, meditasi itu sangat menaruh perhatian pada pengelolaan nafas gitu. Nah tapi Mbak,
ada nih orang yang kalau stres tuh malah nggak nafsu makan. Ada yang nggak nafsu makan, sebaliknya atau makan mulu. Iya. Ya cuman 2 itu doang sih ya. Kalau nggak mau makan itu biasanya asam lambungnya keburu naik. Oke. Jadi dia tuh kayak ada sensasi kenyang tapi nggak kenyang gitu, kebayang ya? Tapi Iya, aku mual. tuh. Itu aku tipenya yang begitu. Itu nafas lambat semua. Nah, jadi nanti kerasa di sini biasanya Mbak, bahwa ketegangan di pundak Iya, tuh jauh lebih loose. Oh, gitu. Jadi cuman 3 tadi, nafas, dan nafas. Nah kalau untuk yang seneng makan, kalau lagi stres, dia juga makan nggak pakai mikir, nggak pakai mindfulness, celebek aja gitu, denger Tadi ya? denger ada yang ketawa-tawa, denger nggak Mbak? Di ujung Kayaknya sana gue nih bunda-bunda. celebek gitu ya. Kan makan itu kan bisa diajarin kita ngunyah pelan gitu ya. Mungkin guilty ada sunnah yang pleasure mengatakan gitu. 33 kali itu. Nah, tapi pada saat makan itu kan gini kalau mindfulness. Ini nasi kan nggak mungkin tiba-tiba ada di sini, nggak mungkin Iya, ujuk-ujuk. Perjalanannya itu panjang. Jadi kalau mindfulness kita bisa punya imajin si petani yang nyangkulnya. Masuk jadi gabah, kemudian Sejauh panen itu? sejauh itu, sehingga kita terima kasih kepada Tuhan dan kepada nasinya, bahwa kamu akan menjadi energi yang akan ditransformasi menjadi energi panas dan gerak. Jadi berkah, yang disebut berkah konsep agama tuh itu, bukan konsep normatif, tapi konsep yang bisa dioperasionalkan. Karena disebut berkah itu adalah, lu makan gak kekenyangan, gak terlalu sedikit, tapi kayak nikmat. Kayak lu makan, kalau gue sih makan jengkol sama pete gitu, nikmat banget lah gitu. Berfungsi sesuai porsinya, Sesuai porsinya, gitu ya Mbak. gitu. Itu yang namanya berkah, berkah. gitu ya. Oke. Jadi nafas Bun. Kalau nggak nafas nanti ya lu die. Tutup aja sekarang Iya, semenit. Kita pakai masker aja udah sesek. Iya, Betapa kita bahagia banget dibuka. Iya. Nah itu kan kayak aduh. Terima kasih gitu loh, masih dikasih nafas hari ini. Nah, pernah nggak nafas itu diajak ngobrol seperti itu? Berterima kasih dikasih nyawa, dan ketika mau tidur kita dianterin sama si nafas itu. Jadi itu selalu setia. Bahkan kita tetap nafas meskipun kita nggak sadar lagi tidur Lagi kan? tidur tetap bernafas. Yes, gitu. Jadi powerful of say thank you sama nafas. Tapi semua juga sama pentingnya organ lain ya. Cuma maksud saya adalah itu jembatan bagaimana nyawa terakhir juga kan nafas terakhir. Iya, nafas terakhir. Nggak ada istilah kulit terakhir. Nah, iya. Atau jantung terakhir, selalu menghembuskan nafas terakhir. Menghembuskan nafas terakhir. Jadi sesimpel itu ya Mbak, terapi nafas lah istilahnya. Misalnya nih lagi marah ya cuci piring gitu. Kayak lebih pelan kan cuci piringnya. Apa udah emosi jiwa nih Iya. gitu. Itu dengan nafas. Jadi gerakan kita pun akan lebih lambat. Itu kan rileks. Iya sih, aku sering gini, kayak aku lagi pusing banget lagi, tapi nggak tahu apa yang mau dikeluarin duluan saking udah numpuk-numpuknya gitu. Nafas. Itu bisa kayak gitu loh aku nafasku. Kedua air putih. Ketiga pecah posisi badan istilah saya. Misalnya gini, aku lagi marahnya posisi duduk. Nah aku jangan marah gini freezing sejam. Aku tuh pecah energi, aku berdiri. Atau marahnya lagi berdiri, aku baringan. Dari baringan marah, aku duduk. Itu istilahnya pecah Itu ada energi. ya di hadis ya kalau nggak salah ya Mbak. Kayaknya sih aku pernah Ada dengar ya? itu. Kalau kamu marah dalam keadaan berdiri, duduk. Iya, jadi ibaratnya kan marah itu kan api ya. Apinya dari bara, jangan karena kita diem, jadi tambah membesar, tambah membakar. Jadi pecah energi istilahnya, pecah posisi tubuh. Itu cara P3K ibu-ibu ya. Jadi kalau lagi marah berdiri sama anak, ibu duduk. Ibu lagi marah di meja makan, ibu pindah ke kamar. Pokoknya gerak aja. Gitu, pecah dengan posisi badan yang beda-beda. Kalau harus jerit masuk kamar mandi. Kamar mandi, sikat kamar mandi kan, kamar mandi bersih, emosi Emosi rilis. lepas gitu. Jadi macam-macam. Nah, jadi untuk menjaga kesehatan jiwa itu emosi juga harus dijaga ya. Mana yang nggak penting itu harus dibuang. Jangan disimpan-simpan di. Stres tuh apa sih? Stres tuh orang mikirin sesuatu yang nggak mampu dia lakukan. Jadi jangan mikirin yang lu nggak sanggup. Sebenarnya simple aja. Sesimpel itu. Jadi stres itu sebenarnya nggak penting ya, nggak usah dipikirin. Stres itu penting karena orang kalau nggak punya stres disebut hipostres. Stresnya 0. Jadi dia nggak punya alert. Apatis. Iya, nggak punya alert, dia apatis. Jadi stres dalam kadar tertentu itu bagus, namanya eustress. Eu itu dari bahasa Yunani, artinya good. Yang jelek tuh distress. Stres yang sekarang kita alamin, takut, kena COVID, takut, itu pasti distress.
Oke. Tapi eustress itu misalnya kayak kita mau ujian tapi tahu habis itu kita mau lulus. Atau kita dilamar, atau kita mau dapat pekerjaan di wawancara terus perut kita tuh tegang tapi kita excited. Nah, itu eustress gitu. Oh gitu, jadi macem-macem lagi. Jangan-jangan nanti harus ada tuh khusus satu episode membahas tentang macam-macam stres itu ya gitu. Jadi ada sebenarnya gini ya, apa yang buruk belum tentu buruk kalau levelnya nggak parah gitu kali Mbak. Sesuai kadar, sesuai konteks. Oke. Gitu. Perlu juga ada stres. Perlu itu juga ada perlu. stres dalam kadar dan porsi tertentu. Karena apa? Stres itu kan berkaitan sama sistem tubuh juga. Jadi misalnya adrenalin naik. Stres misalnya mau dilamar, itu juga stres. Tapi yang naik endorfin. Iya, Tapi iya. kalau stresnya di stres, itu tuh kelompok karbol lapel tau nggak? Apa sih hormon-hormon kortisol, itu hormon-hormon yang merusak imun. Oh gitu. Nah hari gini ibu-ibu, apa ya, kita perlu punya imun yang kuat, gitu ya, karena COVID itu tidak cukup hanya dilawan oleh obat, tapi oleh imun berangkat badan. dari hati. Maka hatinya yang perlu dijaga dengan apa? Jangan lupa bahagia, bunda-bunda. Mudah-mudahan persembahan untuk Bunda, kan ini sepaket nih Mbak. Nah, Mulai dari toxic parenting udah pernah kita bahas, terus toxic relationship udah pernah kita bahas, self love sampai dengan sekarang emotional healing. Mudah-mudahan ya banyak bunda-bunda yang terbantu. dan ngebantu banyak orang itu juga Iya. emotional healing. Oh Banget. iya bener ya Mbak. Aku ya? Bisa punya ya? teori nggak tuh benar nggak tuh enggak. Kan aku pernah di episode sebelumnya aku bilang ya, Tuhan itu ada di hati orang yang hancur. Iya. Jadi kalau ngerasa hidupmu sedang gelap dan hatimu sedang hancur, aku suka bilang ke mahasiswaku, kamu pergi deh ke panti asuhan, sama kamu pergi ke rumah sakit jiwa. Supaya Lu balik lagi, lu ngerasa bersyukur nggak jadi orang. Gitu, karena kalau buat orang gangguan jiwa, dia nggak tahu ini hari apa, jam berapa. Dia nggak tahu bedanya besok sama kemarin. Dia udah hilang orientasi waktu dan ruang. Nah kita tuh masih sadar, kita sedih tapi tahu ini hari. Ini hari apa gue juga lupa nih, Rabu ya. Saking lapar. Gitu Iya, ya. bener, Rabu. Terus kita tahu besok itu Kamis dan sebelumnya Selasa. Kita bersyukur masih waras. Orientasi ruang dan waktu kita masih on. Cuma kita suka terjebak drama di pikiran kita. Sudah datang ke panti asuhan. Itu anak-anak Malang yang dia dipangku orang asing, terus aku nggak jadi deh ngambil anak ini. Lu tau nggak rasanya ditinggalin dan orang itu nggak akan balik lagi. Itu kan patah hati berkali-kali, gitu loh. Nah pada saat itu disitulah kita yang namanya bersyukur tuh di situ. Karena bersyukur itu akan mengembalikan hope dan akan membuat emotional healing kita menjadi stabil. Karena bersyukur itu adalah apa ya, emotional healing yang paling powerful menurut saya. Karena kita hanya bisa bahagia dengan apa yang kita punya. Iya. Kita nggak bisa bahagia dengan apa yang kita nggak punya. Karena rumput tetangga selalu jauh lebih hijau. lebih hijau. Luar biasa. Semuanya kait mengait. Ya itulah psikologi. Itulah Indonesia. Itulah Indonesia. Oke, bunda-bunda, saya udah dapet cue. Berarti Mbak udah habis nih waktu kita. Jadi kita Mbak ketemu Iva. lagi ya bunda-bunda, mudah-mudahan. Insyaallah, iya. Oke bunda-bunda, semoga apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Iva dan apa yang kita berdua bahas di sini jadi apa ya, bisa jadi solusi ya Mbak Iva ya untuk bunda-bunda di rumah yang mungkin sedang galau kah, lagi sedih kah, apapun itu. Pesannya dari episode ini adalah emosi yang tidak penting keluarkan. Jangan ditabung jadi sampah emosi yang Dan dibawa-bawa. sering nanya kabar tiap hari sama diri sendiri. Iya, jangan lupa bahagia. Itu underline segede-gedenya tuh. Kenapa bahagia? Oke bunda-bunda, saya dan Mbak Iva harus pamit undur diri dulu. Kita akan ketemu lagi di program persembahan untuk Bunda episode berikutnya dengan topik dan tema yang lebih menarik lagi hanya di Mata Indonesia TV, Matanya Indonesia. Bunda cerdas, keluarga bahagia. Bye. Jangan lupa bahagia. Yes.